Oke, ya di sini saya ada karten ya. Karten yang udah saya upgrade. Jadi ada beberapa upgradean karten yang lumayan membantu lah buat setting di di track. Nah, mungkin teman-teman tahu kalau karten ini kitnya yang luar biasa. Kendalanya pertama, kalau saya pribadi itu steeringnya kurang patah ya. Terus jadi kita minusnya dulu lah, kita bicarakan. Steeringnya kurang patah. Jadi steeringnya ini kalau dipatahin, kalau kita full di 100 steeringnya itu, kalau posisi shocknya di pinggir itu pasti dia nyentuh. Nah, jadi buat teman-teman yang punya karten itu usahain shocknya ada di posisi di sini. Nah, saya zoom tuh. Nah, posisinya yang ke sini, di sini, atau dimepetkan ke pinggir sini, atau ininya digeser lagi ke tengah bisa. Nah, karena berhubung saya nggak pakai yang 100, makanya posisinya nggak saya rubah. Itu yang pertama untuk kekurangannya. Lanjut yang kedua, jadi kit saya ini itu bearingnya udah pernah kena. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau misal teman-teman punya pernah bongkar, kendalanya waktu digas itu kayak seperti gear diff rusak atau bevelnya rusak. Nah, itu coba deh dicek. Jadi kalau yang saya ternyata itu masalahnya bearing di diff itu rusak. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini bearing yang lama saya ambil, saya udah ganti bearingnya di sini. Jadi kepalang kemarin saya ganti satu set karena harganya karten cukup murah ya, untuk part-partnya cukup murah. Ini nggak main. Nah, ini jadi teman-teman harus sering-sering cek ini posisi bearing yang di diff ini, sering macet gitu. Tuh. Alhasil jadi pengaruhnya di sini teman-teman. Nah, ininya rumah. Ini saya zoom. Coba kita zoom. Nah, tuh. Ini ya. Nah, rumah yang ini itu kemakan sama bearing. Jadi dia jadi posisinya senjang kayak gini dia. Nah, tuh. Jadi waktu kita gas ini naik. Nah, gini. Jadi penyakitnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kok dibuka, gearnya bagus, bevelnya bagus, cuma masih ada masalah. Ini masalahnya. Coba cek di rumahnya. Karena bahannya plastiknya agak lumayan ringkih untuk karten ya, agak lumayan ringkih. Baut-bautnya juga ini udah dol semua. Jadi buat baut-bautnya juga teman-teman harus perhatiin, jangan sampai terlalu kencang gitu. Nah, itu ya. Tuh. Jadi kedua, jadi bearingnya macet. Bermasalahnya di sini cepat aus. Ini kan kayak gini. Ini saya zoom lagi. Jadi ada tuh. Itu kan dalam dia. Kebuat siring dia kan jadinya kan. Itu dia jadi siring gitu. Nah, gitu ya.
Oke, yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga, saya perhatiin selama saya pakai karten itu steeringnya itu yang sebelah kiri kalau kita patah gini, dia nggak terlalu masuk dalam. Yang ini masuk ke dalam. Jadi ada perbedaan antara kiri dan kanan. Cuma itu balik lagi di settingan nanti yang bisa kita setting di throttle-nya, di steeringnya. Oke. Kemudian di bagian shock ini gampang rusak. Yang shock depan udah saya ganti yang punya WL karena udah rusak. Jadi hati-hati juga pengguna karten, ininya gampang tergerus ya karena dia lumayan ini di bagian shock ini yang bawah ini gampang kena dia karena posisinya di bawah. Jadi usahakan kalau shock depan itu dinaikin aja biar ininya nggak waktu loncat nggak rusak dia gitu. Oke. Terus upgrade yang wajib di karten. Jadi upper deck kalau kita beli belum ada upper deck ya. Jadi upper deck ini kita emang harus wajib pakai upper decknya, harus wajib dibeli. Kalau misalnya teman-teman mau mengirit itu bisa dibuat dari paralon atau gimana kan, dibuat lah di custom dari paralon atau beli yang jadi kayak gini juga, karena ini sangat pengaruh waktu loncatan. Jadi waktu dia loncat posisi belakang dan depan itu bisa seimbang dia. Begitu juga di tikungan, dan pentingnya juga kalau tabrak itu aman gitu ya, nggak patah sasisnya gitu. Per deck diganti, terus sihab depan juga saya ganti, juga biar kuat ya. Sihab depannya udah saya ganti yang metal biar kuat. Ini udah saya ganti yang metal biar kuat, wajib itu, karena kalau bisa kalau saat main itu tabrak aman. Terus upgrade ini juga sesuai bar, bagusnya depan belakang, cuma kalau saya settingnya di belakang aja biar lebih bisa luasa, bagian depannya nggak terlalu kaku lah. Jadi biar di belakang aja yang saya kasih penyetabil di belakang. Kemudian saya upgrade pivot blocknya. Ini saya ganti yang alu juga, yang depan juga diganti yang alu. Jadi biar penahan pin dari armnya bisa kuat, udah lepas dia. Oke, kalau untuk settingan shock itu saya pakai 500 buat shock depan, 500 buat shock depan, 350
yang bagian belakang. Jadi ya lumayan, karena sengaja di depan agak lebih kental biar dia nggak terlalu lembut ya di depan. Saat di standingan dia enak, di jumpingan enak. Kalau di belakang sengaja dilembutkan juga biar nggak terlalu bumpy, jadi waktu jumpingan dia nggak ke depan, buang ke depan gitu. Oke. Kemudian oh ya, steering saya juga upgrade yang model kayak gini, yang universal kayak gini, biar enak buka pasangnya, biar enak, settingnya juga enak, titik nol steeringnya juga enak kan. Motor saya pakai combo, saya pakai Ezran 80 ampere. Giro saya pakai SPT yang short, lumayan enak ya, cukup lah buat main hari-hari, buat kompetisi, fun race cukup lah. Giro saya pakai G1, udah itu aja sih. Pelek sama ban saya pakai yang model rally block, itu aja sih. Nanti saya bikinkan video aksinya.